Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Determinan dan Konsekuensi Kebijakan Harga Transfer, Penyelidikan Empiris. Pada kelompok 3 ini, kami beranggotakan yang pertama Rita Haryani, yaitu saya sendiri, dan rekan saya Liona Pratiwi. Pada pokok pembahasan mengenai kebijakan harga transfer, ada beberapa sub-sub pokok yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Yang pertama yaitu, apa itu kebijakan harga transfer? Yang kedua, pengembangan hipotesis apa yang akan digunakan? Yang ketiga, metode apa yang digunakan? Yang keempat, bagaimana hasilnya? Dan yang kelima, kesimpulan. Harga transfer adalah harga produk atau jasa yang ditransfer kepada pusat pertanggungjawaban di dalam suatu perusahaan yang menggunakan produk atau jasa dari pusat pertanggungjawaban lainnya dalam suatu perusahaan. Sebaiknya setiap divisi dalam perusahaan membuat dua macam keputusan, yaitu yang pertama, keputusan pemilihan sumber. Maksudnya di sini yaitu keputusan pemilihan apakah akan membeli dari luar perusahaan atau membeli di internal perusahaan. Yang kedua yaitu keputusan penetapan atau penentuan besarnya harga transfer. Tujuan dari penerapan harga transfer yaitu memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita perusahaan, yaitu untuk mendapatkan baik itu laba unit maupun laba perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Nah, yang keempat, sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Permasalahan yang sering muncul pada kebijakan harga transfer yaitu yang pertama, penentuan harga kesepakatan antara unit yang satu dengan unit yang lain yang melakukan penjualan atau pembelian produk ataupun layanan. Yang kedua, harga transfer mempengaruhi pengukuran nilai laba unit. Yang ketiga, harga transfer tinggi merugikan pembeli. Maksudnya di sini, jika harga transfer lebih tinggi dari harga pasar, maka akan merugikan divisi pembeli, sehingga akan kecenderungan untuk membeli barang ataupun jasa di luar perusahaan. Yang keempat yaitu harga transfer rendah merugikan penjual. Maksudnya di sini, jika harga transfer lebih rendah dari harga pasar, maka divisi penjual akan lebih cenderung atau lebih suka menjual produk atau layanannya di luar perusahaan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya terkait harga transfer, yaitu penentuan harga transfer. Jadi, penentuan harga transfer ini dibagi menjadi 3. Pertama yaitu berdasarkan harga pasar, yang kedua yaitu berdasarkan biaya, dan yang ketiga yaitu harga transfer negosiasi. Mari kita bahas pertama yaitu penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar. Nah, berdasarkan harga pasar, barang-barang yang diproduksi unit penjual dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar. Namun, kelemahan dari harga transfer yaitu harga produk tidak tersedia di pasar. Situasi yang paling ideal pada penentuan harga transfer adalah berdasarkan harga pasar. Hal ini akan tercapai jika dipenuhi kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama yaitu adanya orang-orang kompeten, yang kedua yaitu atmosfer yang baik, yang ketiga yaitu harga pasar yang normal dan mapan, yang keempat yaitu keterbatasan memperoleh sumber daya, yang kelima yaitu informasi yang penuh, yang keenam itu para manajer harus mengetahui semua alternatif yang ada, serta biaya pendapatan yang relevan dari masing-masing alternatif tersebut. Yang terakhir yaitu adanya negosiasi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke penentuan harga transfer berdasarkan biaya.
Nah, penentuan harga transfer berdasarkan biaya ini memiliki beberapa kekurangan dan keterbatasan. Adapun kekurangan dari metode ini diantaranya itu penggunaan biaya sebagai harga transfer dapat mengarah pada keputusan yang buruk. Jika seandainya unit penjual tidak dapat memproduksi dengan optimal sehingga menghasilkan biaya yang lebih tinggi daripada harga pasar, maka dapat terjadi kecenderungan pembelian barang dari luar. Yang kedua, jika biaya digunakan sebagai harga transfer, divisi penjual tidak akan menghasilkan laba dari setiap transaksinya. Yang terakhir yaitu penentuan harga transfer yang berdasarkan biaya, berarti tidak ada insentif bagi orang-orang yang bertanggung jawab mengendalikan biaya. Dasar biaya itu sendiri yang digunakan adalah biaya standar, di mana biaya standar itu adalah biaya aktual produksi ditambah dengan insentif tertentu yang menentukan biaya yang dijadikan standar. Penambahan laba dihitung dengan dua keputusan. Yang pertama yaitu dasar penambahan laba, yang kedua yaitu besarnya yang diperbolehkan. Dasar penambahan laba ini berdasarkan persentase dari biaya atau dari investasi. Sedangkan besarnya laba yang diperbolehkan yaitu dengan memperhitungkan biaya penggantian. Nah, dalam metode ini juga ada keterbatasan, yaitu keterbatasan lain yang timbul itu berkaitan dengan biaya tetap yang harus ditanggung pusat laba penjual dan pusat laba pembeli. Pada kondisi ini, sebaiknya kedua pusat laba menetapkan persentase biaya tetap yang harus ditanggung secara berkala, sehingga masing-masing pusat laba melakukan perhitungan harga transfer, yaitu dua langkah penentuan harga transfer menggunakan sistem pembagian laba atau profit sharing dan menggunakan dua kelompok harga, yaitu unit produksi akan dibebankan berdasarkan harga jual dan unit pembeli dibebankan berdasarkan total biaya standar. Selanjutnya itu penentuan harga transfer, yaitu harga transfer negosiasi, di mana penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi antara dua pusat pertanggungjawaban. Nah, penentuan harga transfer berdasarkan harga transfer negosiasi ini memiliki kelebihan-kelebihan. Di antaranya yaitu pendekatan ini melindungi otonomi divisi dan konsisten dengan semangat desentralisasi. Kedua itu manajer divisi cenderung memiliki informasi yang lebih baik tentang biaya dan laba potensial atas transfer dibanding pihak-pihak lain dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu harga yang digunakan pada metode negosiasi dapat berupa adanya harga pasar yang diterbitkan, harga pasar ditentukan oleh penawaran harga terendah mungkin akan memenangkan usaha tersebut, lalu pusat laba produksi yang menjual barang yang sama di pasar bebas meniru harga kompetitif yang berada di luar, dan terakhirnya itu pusat laba pembelian membeli produk serupa dari pasar luar atau bebas. Baiklah, setelah kita membahas tentang dasar-dasar dari kebijakan harga transfer ini, maka kita langsung saja membahas kepada topik utama kita, yaitu terkait artikel, determinan, dan konsekuensi kebijakan harga transfer penyelidikan empiris. Untuk pembahasan pertama, saya akan membahas tentang pendahuluan dari artikel ini, di mana penelitian determinan dan konsekuensi kebijakan harga transfer dilakukan secara empiris. Top manajemen perusahaan multidivisi menghadapi tantangan yang mencolok, keseimbangan antara memberikan otonomi kepada manajer divisi dan mempertahankan beberapa tingkat kontrol untuk mencegah perilaku disfungsional. Jika top manajemen terlalu banyak mengintervensi keputusan penetapan harga transfer dan memberikan terlalu sedikit otonomi kepada manajer divisi, maka top manajemen berisiko merusak otonomi divisi dan mengalahkan tujuan desentralisasi. Jika top manajemen memberikan terlalu banyak kebijakan harga transfer, maka manajer divisi dapat membuat keputusan yang kurang optimal, yang merugikan kesejahteraan organisasi secara keseluruhan.
Desentralisasi keputusan operasional lainnya tidak hanya melibatkan konflik kepentingan antara manajer divisi dan top manajemen perusahaan saja, tetapi desentralisasi harga transfer keputusannya juga melibatkan konflik kepentingan antar divisi. Pertimbangan penting dan unik dalam keputusan harga transfer adalah perbedaannya pada tarif pajak. Lalu, teori yang dipakai dalam penyidikan empiris ini adalah salah satunya teori keagenan, di mana teori keagenan menyarankan pengaruh dua set besar faktor pada otonomi divisi, yaitu asimetri informasi dan kesesuaian tujuan yang terfokus pada faktor-faktor yang unik untuk pengaturan harga transfer, yaitu standarisasi produk antara investasi asing dan perbedaan tarif pajak, serta desain sistem evaluasi kinerja manajer divisi, sambil mengontrol faktor-faktor yang telah didokumentasikan untuk mempengaruhi pendelegasian. Kebijakan harga transfer yang ideal memastikan keputusan harga transfer yang optimal, sementara yang memberikan otonomi penuh kepada manajer tidak selalu ada dalam praktiknya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan hipotesis. Pada bagian pengembangan hipotesis ini, kita akan membahas beberapa sub. Pertama, yaitu penentu otonomi harga transfer. Teori agensi menyarankan pengaruh dua set faktor yang luas pada tingkat pendelegasian hak keputusan, yaitu asimetri informasi dan kesesuaian tujuan, menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi yang optimal membutuhkan keseimbangan biaya keputusan yang buruk, karena informasi yang buruk dan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian tujuan. Penggunaan dua set faktor di atas sebagai kerangka kerja pengorganisasian dan mengacu pada teori keagenan untuk menempatkan determinan spesifik dari otonomi harga transfer. Selanjutnya yaitu ada asimetri informasi dan penentuan otonomi harga transfer. Asimetri informasi sering terjadi antara kantor pusat dan divisi terkait harga pasar dan atau biaya internal. Itu menurut Immanuel dan Mehafdi pada tahun 1994. Menurut Ansel pada tahun 1998, penelitian analitis menunjukkan bahwa harga transfer yang dikelola secara terpusat hanya optimal jika tidak ada asimetri informasi seperti itu. Sedangkan menurut Williamson pada tahun 1975, biaya yang mahal untuk mengatasi asimetri informasi membuat beberapa derajat pendelegasian diperlukan dalam pengaturan harga transfer. Sedangkan menurut Weissman pada tahun 1998, pekerjaan analitis menunjukkan bahwa skema harga transfer yang terpusat bekerja lebih baik di bawah informasi yang sempurna. Sedangkan desentralisasi keputusan produksi dan harga bekerja lebih baik di bawah asimetri informasi. Pada asimetri informasi dan penentuan otonomi harga transfer, pengembangan 3 hipotesis tentang determinan otonomi harga transfer berhubungan dengan asimetri informasi. Di sisi lain, dari perspektif kesesuaian tujuan, diharapkan adanya hubungan positif antara standarisasi produk antara dan harga transfer otonomi. Hal ini karena standarisasi produk antara yang lebih tinggi menyeratkan kemungkinan lebih besar dari ketersediaan alternatif pasar. Selanjutnya yaitu pengembang hipotesis, kesesuaian tujuan, dan otonomi penetapan harga transfer. Nah, dalam pengaturan harga transfer, ketidaksesuaian tujuan antara divisi dan perusahaan seringkali menyebabkan keputusan suboptimal yang meningkatkan keuntungan divisi, tetapi merugikan keuntungan perusahaan secara keseluruhan.
Salah satu yang diajukan oleh para peneliti adalah merancang sistem pengukuran kinerja dengan penekanan lebih besar pada laba seluruh perusahaan untuk mendorong kerjasama antara divisi yang berbeda dan mendorong penyelarasan tujuan antara manajer divisi dan top manajer perusahaan. Peneliti eksperimental telah menggunakan negosiasi percobaan pengalihan harga untuk menunjukkan bahwa desain sistem pengukuran kinerja ini dapat memainkan peran penting dalam mengurangi masalah keagenan dalam pengaturan pengalihan harga. Penggunaan ukuran kinerja tingkat perusahaan dalam evaluasi kinerja manajer divisi akan meningkatkan kesesuaian tujuan antara top manajemen dan manajer divisi, yang seharusnya mengurangi kekhawatiran top manajemen tentang masalah keagenan dan mendorong top manajemen untuk memberikan otonomi harga transfer yang lebih besar. Yang terakhir yaitu terkait pengembangan hipotesis ada konsekuensi otonomi harga transfer. Nah, dalam pengaturan harga transfer, keadilan distributif mencakup keadilan harga transfer itu sendiri dan pengaruh harga transfer pada kompensasi manajer, yaitu menurut Ghosh pada tahun 2000. Secara khusus, ketika manajer menganggap kebijakan harga transfer tidak adil, mereka lebih cenderung terlibat dalam perilaku disfungsional dan mencoba untuk menghindari kebijakan. Misalnya, menggunakan eksperimen laboratorium menemukan bahwa ketika kebijakan harga transfer dianggap atau dikatakan tidak adil, manajer dengan disposisi manipulatif yang lebih tinggi terlibat dalam perilaku manipulatif untuk mencapai hasil negosiasi yang lebih tinggi daripada mereka yang memiliki disposisi manipulatif yang lebih rendah. Di sisi lainnya, otonomi harga transfer yang berlebihan juga dapat menurunkan persepsi keadilan. Misalnya, harga transfer yang dinegosiasikan sering menimbulkan konflik antara manajer divisi dan tidak selalu menghasilkan distribusi keuntungan yang adil di antara divisi yang berbeda. Kebijakan harga transfer yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria juga loh, yaitu pertama memungkinkan manajemen puncak atau top manajemen untuk memiliki evaluasi yang adil dan akurat atas kinerja manajer divisi. Yang kedua yaitu melayani peran mempengaruhi keputusan dengan memotivasi manajer divisi untuk mengejar keuntungan divisi mereka sendiri tanpa mengorbankan kesejahteraan perusahaan secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu melayani peran fasilitasi keputusan dengan membantu manajer divisi membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya kita membahas mengenai metode yang digunakan dalam artikel ini. Yang pertama yaitu sampel dan data. Nah, untuk memperoleh sebuah kuesioner yang berkualitas, ada beberapa langkah untuk memastikan kualitas kuesioner tersebut. Hal ini dipaparkan oleh Van der Stede, Yang, dan Chen tahun 2005 yang dikutip dalam artikel ini. Nah, langkah-langkah tersebut ialah yang pertama, melakukan wawancara yang mendalam dengan top eksekutif dan manajer divisi untuk mengembangkan pemahaman tentang kebijakan divisi dalam proses pengambilan keputusan, penetapan harga transfer, baik itu dalam penentuan kebijakan harga ataupun potensi masalah ataupun konflik dalam proses pengambilan keputusan kebijakan harga transfer. Nah, yang kedua, berdasarkan hasil wawancara itu, maka kita sebagai peneliti akan membuat kuesioner awal. Yang ketiga, berdasarkan kuesioner awal tersebut, akan mencoba membagikan kepada responden untuk menerima umpan balik dari kuesioner tersebut. Nah, yang keempat, hasil dari umpan balik kuesioner tersebut, kita akan melakukan revisi terhadap kuesioner. Nah, setelah melakukan revisi, selanjutnya yaitu menguji cobakan kuesioner tersebut dengan 1 manajer umum dan 2 manajer keuangan untuk memberikan umpan balik, baik itu tentang konten,
kata-kata, panjang kuesioner, responden yang cocok, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kuesioner. Selanjutnya yaitu hasil dari penelitian. Hasil dari analisis penelitian sebagian besar konsisten dengan hasil berdasarkan ukuran yang menggabungkan 3 dimensi. Nah, perbedaan dari hasil penelitian ini bahwa standarisasi dan FIM menjadi tidak signifikan ketika kami menggunakan luas arbitrase dalam keputusan harga transfer sebagai variabel dependennya. Oleh karena itu, manajemen perusahaan FIE lebih cenderung untuk memusatkan keputusan transfer harga untuk mencegah potensi konflik dan memaksimalkan penghematan pajak global, yang mengarahkan kepada permintaan yang lebih rendah untuk prosedur arbitrase ex post. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dalam artikel ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, menemukan bahwa kebijakan harga transfer dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mencerminkan asimetris informasi antara manajemen puncak perusahaan dan manajer divisi. Nah, seperti standarisasi produk, investasi asing, dan perbedaan tarif pajak antar divisi. Nah, yang kedua, menemukan bahwa kebijakan harga transfer dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mencerminkan kesesuaian tujuan seperti bobot pada ukuran kinerja tingkat perusahaan di manajer divisi evaluasi kinerja. Nah, yang ketiga, memprediksi dan menemukan bahwa tingkat ketidaksesuaian antara kebijakan divisi dan karakteristik organisasi mengarah pada keadilan yang dipersepsikan lebih rendah dan efektivitas harga transfer yang dirasakan lebih rendah oleh manajer divisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.